Baik, puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memelihara kita sehingga kita ada sampai hari ini. Seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati, dan biarlah melalui kehadiran kita pada pagi hari ini Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan semua kita diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, kegembiraan. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing berdoa bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 98 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingatkan setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah." Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, "Bapa, Engkau sungguh baik." Mari saja kita sekalian untuk bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan atas kebaikannya. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan Roh Kudus yang ada dalam diri kami, yang ada dalam batin kami, menggerakkan dan menyemangatkan kami untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Bapakku
menyanyikan pujian ini. Jemaat Tuhan silakan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ungkapkanlah isi hatimu, nyatakanlah melalui ucapan bibir yang memuliakan Tuhan atas kebaikan yang bagi kita sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih. Karena itu kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Terimalah ungkapan hati kami pada pagi hari ini. Biarlah dalam ibadah ini hanya Engkau saja yang kami tinggikan dan kami agungkan. Inilah pengalaman kami yang kita bersama dengan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Mari sama-sama katakan Bapa Engkau sungguh baik. Nyanyikan lagu ini dari hati kita. Amin. Amin. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih. Amin.
bibir mulut kami yang memuliakan Engkau. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan layak dipersembahkan bagi-Mu ya Tuhan. Dan inilah kami bagian daripada jemaat-Mu pada pagi hari ini berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mendengarkan firman-Mu, kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Urapi hamba-hamba yang ada di altar ini. Layakan kami untuk melayani. Biarlah seluruh jemaat yang hadir diteguhkan, dikuatkan, dibangkitkan semangat kehidupan rohani. Inilah kami Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Adakah sukacita hari ini? Amin. Tolong lambaikan tangan ke kiri dan kanan kita. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita akan nyanyi glory.
memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Pada yang bertugas, Pak Eko, dimohon. Kita akan membawakan satu ayat dulu, membacakan satu ayat, diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berikanlah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Baiklah, berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu panjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan dan berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan sebagian apa yang Kau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami hanya panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan membawakan lagu dari Api Kemuliaan, Api Maha Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya.
untuk dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dalam segala keputusasaan kami, kegalauan kami, rasa pesimis kami terhadap situasi yang kami hadapi, Engkau tetap menyatakan dirimu sebagai Allah yang memastikan pertolonganmu dalam hidup kami. Karena itu kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan teguhkan dan kuatkan kami. Yakinkan kami lebih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Tuhan dapat menggerakkan setiap hamba-hambamu, anak-anakmu, umatmu untuk hadir dan kami bersepakat dalam ibadah hari ini. Kami dapat memuji dan menyembahmu. Karena itu terimalah ungkapan hati kami melalui bibir mulut kami yang memuliakan Tuhan. Kami juga dapat mempersembahkan persembahan kami dalam bentuk keuangan. Tuhan terima semua itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kini tiba saatnya bersama-sama kami akan belajar firman. Karena itu Tuhan Engkau berikan kegerakan, antusias, semangat untuk memberi hati dan memberi telinga kepada firman-Mu. Sehingga hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Dan kami pulang dengan sukacita. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk berbicara kepada hari ini. Mohon urapan-Mu dari Tuhan. Biarlah melalui penyampaian kami diberi pemahaman, penguatan, dan kami semakin diteguhkan dalam keberadaan kami di dalam-Mu. Terpujilah nama Bapa berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Baik, mari kita membuka kembali bagian firman Tuhan yang menjadi pelajaran kita bersama dalam minggu ini. Dalam bulan ini
Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Dan kemudian 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Baik, mari kita ungkapkan bersama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Bisa? Ya, 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, memperhatikan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Baik jemaat Tuhan, sekali lagi kita masih dalam tema yang diturunkan oleh Sinode Gereja Kemajuan Indonesia, yaitu oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, itu sesuai dengan pernyataan dalam pertama Petrus 2 ayat 24 tadi. Kita sudah belajar pada minggu yang lalu tentang latar belakang daripada tema ini, ya, yaitu bahwa tema ini latar belakangi oleh keadaan manusia yang sakit, yaitu sakit rohani. Sakit rohani adalah hubungan yang rusak dengan Allah, yang mengakibatkan manusia memiliki sikap yang buruk terhadap Tuhan. Ya, bahkan tidak hanya sakit, ya. Kalau kondisi yang paling parah itu apa? Koma, bahkan ya manusia mati, ya, mati secara rohani. Nah, sebagaimana penjelasan tentang keadaan umat Israel yang mewakili keadaan manusia secara menyeluruh. Kalau kita memperhatikan di dalam pasal-pasal pertama daripada kitab Yesaya ini, keadaan manusia yang sakit yang dimaksud antara lain, yaitu 1, tidak mengenal Allah yang memiliki mereka. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa keledai mengenal tuannya, tetapi bangsa Israel tidak mengenal tuannya. Kondisi yang kedua, tidak mengenal maksud dan rencana Allah bagi mereka. Tidak memahami tentang apa rencana Allah dalam hidup mereka. Seharusnya ketika umat Allah itu dalam hubungan mereka dengan Tuhan, mereka harus memahami bahwa rancangan Tuhan bagi mereka adalah rancangan yang terbaik, sehingga mereka terus berjalan di dalam visi dan misi Allah, bukan kemauan dan keinginan pribadi mereka. Hal yang berikutnya, mereka tidak mengindahkan atau menghargai hadirat Tuhan. Bapak Ibu perhatikan referensi itu, sehingga Bapak Ibu ketika kembali ke rumah memperhatikan kembali, ya. Tidak mengindahkan atau tidak menghargai hadirat Tuhan. Mereka seenak mereka sendiri. Dan saya rasa sebuah gambaran seperti ini tidak hanya terjadi dalam umat Israel, tetapi juga pada kehidupan orang Kristen yang namanya Kristen, tapi tidak menghargai hadirat Tuhan, ya. Kemudian mereka lebih mengedepankan keuntungan materi daripada manusia. Itulah sebabnya sikap mereka terhadap sesama mereka lebih buruk dan menghargai materi atau uang. Berikutnya, mereka bersikap angkuh dan sombong. Hidup mereka diperbudak oleh alkohol, ya. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu melihat dalam Yesaya pasal 5 ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi lalu mencari minuman keras.
Ya mungkin di daerah kita tidak terlalu ya, tapi kalau Bapak Ibu ke Indonesia Timur, ya katakanlah ke Maluku, Papua, Manado, Sulawesi Utara dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau itu menjelang bulan Desember, ya, diperbudak oleh alkohol. Hidup dalam gaya hedonisme, artinya ialah bahwa hidup itu mengedepankan senang-senang, ya, dan mengabaikan Tuhan dan pekerjaannya. Perhatikan itu yang dicatat dalam ayat yang ke-12 dari Yesaya pasal 5. Mengabaikan Tuhan dan pekerjaannya. Lalu kemudian mereka memutarbalikkan kebaikan dan kejahatan. Kebaikan menjadi jahat, jahat menjadi kebaikan. Wah, ini yang sama Alkitab gambarkan ini, orang tidak tahu mana tangan kiri, mana tangan kanan. Mulut mereka, bibir mereka dipenuhi dengan kata-kata buruk dan kata-kata jahat. Kalau Bapak Ibu ke Ambon, itu sedikit-sedikit nama Tuhan keluar itu dari mulut mereka, ya. Habis maki, lalu kemudian diselingi dengan nama Tuhan. Luar biasa. Dan itulah sebabnya atas hal ini ketika Yesaya mendapat panggilan Tuhan, Yesaya berkata, celaka aku, sebab aku tinggal bersama-sama dengan orang yang najis bibir. Inilah gambaran keadaan manusia yang menjelaskan mereka bahwa mereka sakit secara rohani. Di antara yang saya sebut tadi, apakah masih ada di antara kita mungkin masih memiliki satu dua? Kiranya sudah tidak lagi, kita semua sudah sehat. Dan itulah sebabnya, atas kondisi ini, manusia tidak mungkin disembuhkan, diubahkan oleh agama. Baru-baru kita sudah belajar bahwa sebelum Kristus datang, komunikasi antara Allah dengan manusia supaya manusia menjadi baik, yang pertama Tuhan menurunkan hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan itu menjadi standar moralitas keagamaan bangsa Israel. Tetapi dengan hukum Taurat menjadi lebih baik? Tidak juga. Tidak hanya hukum Taurat, Allah mendatangkan para nabi, bersuara kepada mereka, menyampaikan isi hati Allah kepada mereka, maksud Tuhan kepada mereka. Mereka menjadi baik? Tidak. Itulah sebabnya kesimpulan kita bahwa apapun termasuk agama tidak mungkin membuat manusia lebih baik dan layak hidupnya di hadapan Tuhan. Apalagi ilmu pengetahuan, teknologi sekalipun tidak bisa. Itulah sebabnya di tengah-tengah situasi ketidakberdayaan manusia, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubah hidup manusia dari sakit rohani ini menjadi lebih baik. Datanglah firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Manusia hanya bisa diubahkan, manusia hanya dipulihkan, manusia bisa sehat secara rohani hanya melalui pengorbanan Kristus. Kita sudah belajar minggu lalu apa yang dimaksud dengan bilur-bilurnya. Bilur-bilur adalah setiap bekas memar, bengkak, yang mau merah, biru dan lain-lain sebagainya sampai mengeluarkan darah yang ada pada tubuh Kristus. Itulah bilur-bilur. Dan kita tahu, kita sudah melihat apa yang digambarkan oleh kitab Yesaya yang dinyatakan secara visual oleh pembuat film The Passion of the Christ, ya. Bagaimana mulai sekujur dari kepala sampai kaki, tidak ada satu pun juga yang tidak mengalami kesakitan. Itulah yang dinyatakan oleh kitab Yesaya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesaya 53:4-5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 24,
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Yesus mati, Yesus menderita, Yesus bengkak-bengkak, Yesus mengalami bukan hanya sekedar cedera, ya, tetapi tubuh. Bagaimana kita menggambarkan tubuh Yesus itu? Babak belur. Halo. Tubuh Yesus artinya ialah bahwa ketika tubuh itu tidak hanya ada di kayu salib, tetapi sebelum itu tubuhnya itu sudah memar-memar, bengkak-bengkak. Ya. Dan puncaknya ialah bahwa ketika ia mati, sudah mati pun juga ditombak, ya, dan mengeluarkan air dan darah. Bagaimana kesimpulan kita? Atau ketika kita melihat tubuh yang tergantung dengan sekujur tubuh penulukan, dan tidak ada bagian tubuh yang tidak mengalami luka, sebenarnya menggambarkan betapa luar biasanya dosa kita. Saya mencoba untuk memahami bahwa tidak ada bagian tubuh kita yang tidak berdosa. Bapak Ibu sepakat? Melihat apa yang dialami oleh Yesus, tidak ada bagian tubuh kita yang tidak berdosa. Artinya ialah bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu sebenarnya menanggung, menggantikan kita yang berdosa. Dan ketika kita melihat seluruh bagian tubuh itu yang mengalami babak belur, bilur-bilur, maka saya mengambil kesimpulan bahwa tidak ada bagian tubuh kita yang tidak berdosa. Mulai dari kepala sampai ujung kaki, mulai dari dalam sampai di luar. Manusia bisa berdosa dengan matanya, manusia bisa berdosa dengan telinganya. Itulah kesimpulan saya, bahwa bilur Yesus menggambarkan bahwa tidak ada bagian tubuh manusia yang tidak mengalami dosa. Karena itu, tubuh Yesus dihancurkan sedemikian rupa untuk menggantikan kita. Ini yang luar biasanya. Mari di tengah-tengah situasi dalam peringatan memperingati hari kematian Kristus, kita merenungkan ini. Karena itulah yang akan menolong kita bagaimana membangun relasi dan hubungan dengan Tuhan, dan bagaimana kita bisa melaksanakan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, dari tema ini kita akan merenungkan 3 hal, ya. Kita sudah selesai dengan pengantar, tetapi bagian hari ini kita akan belajar juga tentang beberapa hal dari tema ini. Yang pertama, apa artinya sembuh dalam konteks berdasarkan tema ini? Yang kedua, mengapa kita mengalami kesembuhan melalui bilur-bilurnya? Ya, kalau luka kita, obat apa yang tepat untuk luka? Pak Eko paling tahu. Betadin. Ya. Tetapi penyakit dosa kita tidak bisa disembuhkan oleh betadin. Ilmu pengetahuan dan teknologi, agama sekalipun, hanya melalui bilur-bilurnya. Pertanyaannya ialah, mengapa kita mengalami kesembuhan hanya oleh bilur-bilurnya? Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur? 3 hal ini akan menjadi perenungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, apa artinya sembuh? Ya. Nah, untuk mengetahui itu, biasanya para pengkhotbah itu menggali kata yang dipakai, ya. Nah, karena firman Tuhan ini kan ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, ya. Nah, kata yang saya dapat sembuh itu artinya adalah iomai, ya. Kalau lafaznya itu aiom ahe, ya. Yang diartikan dengan menyembuhkan. Yang kedua, membuat utuh, ya. Dan yang ketiga adalah bebas dari kesalahan dan dosa dan membawa kepada keselamatan. Dan saya rasa bahwa makna yang ketiga ini lebih dalam lagi.
Jadi sembuh artinya bebas dari kesalahan atau bebas dari dosa dan membawa kita kepada keselamatan. Keselamatan kita tidak hanya mengartikannya bahwa lepas daripada hukuman, tetapi inti daripada keselamatan itu adalah hidup bersama-sama selaras dengan Tuhan, hidup berdampingan dengan Tuhan. Amin. Ya. Hukuman kekal adalah keterpisahan selama-lamanya dengan Tuhan. Tetapi keselamatan adalah kebersamaan dalam sukacita, dalam damai, dalam kesenangan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Itulah sebabnya selamat artinya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah makna yang sesungguhnya daripada kata selamat ini atau sembuh ini. Jadi itulah sebabnya ketika sembuh dari apapun, maka membenci dosa, kesukaannya ialah selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tapi kadang-kadang ya kalau ibadah sudah kelamaan juga kadang-kadang ya mulai kemudian nyanyi-nyanyi, doa pun juga ya ini menandakan apa sebenarnya ya. Tapi memang harus diatur karena kita punya kemampuan untuk duduk bersekutu ya terbatas juga ya. Tapi paling tidak ialah bahwa bagaimana semangat kita, gairah kita, antusias kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Itu intinya. Ketika ada kerinduan selalu untuk membaca firman Tuhan, ada kerinduan untuk beribadah, ada kerinduan untuk berdoa. Ini tanda-tandanya kita sembuh. Tapi kalau malas ibadah, malas baca firman Tuhan, malas berdoa, malas memuji Tuhan, ini kita lagi sakit flu atau kepala sakit ya. Karena itu perlu penyembuhan, sembuhan. Dan ketika kita membenci dosa dan selalu rindu untuk melakukan yang benar dan yang baik, itu tandanya bahwa kita mengalami kesembuhan. Amin. Kita sudah sembuh. Amin. Amin. Itu artinya kesembuhan. Yang kedua, mengapa kesembuhan kita sebagai manusia hanya melalui atau oleh bilur-bilurnya? Bapak Ibu dan Saudara, Yesus ya, karena Yesus adalah korban perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kesembuhan atau keselamatan manusia. Di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa ada ketetapan bagi umat Allah bahwa untuk mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa oleh seorang imam, umat Allah harus mempersembahkan korban dari darah binatang untuk mendamaikan dosa-dosanya sendiri dan dosa umat Israel di dalam ruang Maha Kudus dalam kemah ya. Jadi kemah itu kan ada 3 ruangan. Ruangan pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Ruang pelataran itu ditempati oleh umat Israel. Ya. Ruang Maha biasanya kan ada pendi tempat pembasuhan. Lalu umat itu masuk di ruang pelataran itu. Kemudian di ruang kudus, yang itu bagi mereka yang sudah dinyatakan dia bebas dari kesalahan. Kemudian ruang Maha Kudus itu hanya untuk imam besar. Dan ruang Maha Kudus itu hanya dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Kemudian untuk mengadakan pendamaian. Dan biasanya yang disembelih itu adalah binatang ya. Sebagai tanda untuk memercikan, menguduskan umat Israel. Ketika menguduskan itu, imam itu berkata, inilah darah perjanjian ditetapkan Allah bagi kamu. Tetapi ini sebenarnya hanya merupakan simbol yang nantinya merujuk kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi tidak sembarang materi atau bahan apapun bisa menjadi alat untuk menyucikan, untuk menyembuhkan, atau mendamaikan dosa-dosa bangsa Israel. Dosa umat manusia. Ya. Hanya melalui darah. Dan itu adalah merupakan simbol menuju kepada perjanjian baru, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu, dosa manusia tidak bisa diampuni dengan apapun, hanya oleh darah Kristus. Inilah rahasianya. Dan inilah inti ajaran Kristen. Dan saya melihat
bahwa ketika agama lain, ajaran lain menjelaskan tentang bagaimana Allah mengampuni, tidak ada sebuah penjelasan. Kalaupun ada penjelasan, hanya hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Ya, misalnya berbuat baik atau melakukan syarat-syarat agama supaya diampuni. Tetapi bagi kita, pengajaran kita adalah pengampunan itu disediakan oleh Allah sendiri, yaitu harus melalui darah Kristus. Nah, kita akan melihat sebentar mengapa harus darah Kristus, ya. Nah, Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mari kita ulangi kalimat ini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 1, 2, 3. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Pengampunan itu Allah berikan ketika melihat darah. Ini dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru menuju kepada hakikat yang sesungguhnya, yaitu darah Kristus. Hakikat dari persembahan melalui penumpahan darah binatang dalam perjanjian lama adalah pengorbanan Kristus. Ya. Karenanya ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir yang dicatat Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi tubuh Kristus yang mati di atas kayu salib adalah untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan dengan darah Kristus kita mengalami pengampunan. Sehingga Ibrani tadi katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada penumpahan darah. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi jawaban dari pertanyaan, mengapa kesembuhan kita hanya melalui bilur-bilur Kristus? Karena Kristus adalah korban perjanjian yang dimeteraikan dan ditetapkan oleh Allah bagi kesembuhan dan keselamatan manusia. Amin. Itulah sebabnya Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kesembuhan dari dosa hanya melalui pengorbanan Kristus. Ingat, bukan agama. Ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini, ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang diberikan kepada manusia, hanya di dalam Kristus. Itulah sebabnya bukan agama Kristen, tapi hanya oleh karena darah Kristus. Karena itu kunci daripada keselamatan kita, kunci daripada pembenaran kita, kunci daripada pengampunan dosa kita hanya oleh darah Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Mengapa darah Kristus? Ini keunikan atau rahasia besar daripada saya memahami ini sebagai rahasia Allah yang luar biasa. Mengapa melalui Kristus? Mengapa bukan malaikat? Mengapa bukan nabi-nabi? Mengapa bukan para rasul? Karena Kristus adalah suci, darahnya suci. Ya. Darah yang bisa menebus manusia adalah darah yang suci. Ingat ini. Darah yang menebus manusia harus darah yang suci. Nah, darah siapa di bawah kolong langit ini yang tidak tercemari oleh dosa? Musa sebelum berkata jangan membunuh, dia sudah membunuh. Ya. Karena itu tidak ada seorang manusia pun juga. Darah itu harus bersumber dari ilahi. Dan darah ilahi itu adalah darah Kristus. Kemudian yang kedua, bahwa pribadi atau oknum yang mengalami penderitaan itu harus dalam bentuk fisik. Kalau dalam bentuk fisik berarti harus manusia.
Ya, dari ketiga Tritunggal ini, yang memang yang tepat yang bisa melakukan penebusan ini hanya pribadi yang kedua. Ya, kalau Allah Bapa bisa, kalau Bapak Ibu, Allah itu roh. Ya, pribadi yang ketiga juga tidak mungkin. Roh Kudus itu bukan dalam bentuk fisik. Nah, itulah sebabnya harus pribadi yang kedua, yaitu Yesus. Dan Yesuslah yang mengalami penderitaan itu untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kalau demikian, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit dosa manusia. Hukuman sekalipun, penjara sekalipun, ya, tidak mungkin mengubah hidup manusia. Malah pernah saya mendengar ungkapan orang yang pernah masuk penjara, dia katakan, saya tidak takut lagi masuk penjara karena saya sudah pernah ada dalam penjara. Ada beberapa artis yang masuk penjara karena narkoba, berapa bulan atau berapa tahun kemudian ketangkap lagi, ya. Jadi penjara tidak bisa membuat manusia kapok, ya. Dan yang bisa mengubahkan manusia hanya melalui darah Kristus. Amin. Karena itu mari kita menyelami benar makna penderitaan Kristus di atas kayu salib. Semakin kita menyelami, semakin kita menghayati, maka semakin kita mengasihi Dia dan membenci dosa. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kesembuhan oleh bilut-bilutnya? Yang pertama, mengakui dosa dan mengimani bahwa Yesus menderita karena dosa-dosa kita. Dosa saya secara pribadi dan dosa dunia. Hari ini mimbar-mimbar tidak lagi menekankan tentang dosa, ya, karena orang takut menyinggung dosa. Tapi firman Tuhan tidak eling-eling bagi kita. Ia menyampaikan bahwa kita manusia berdosa, dan sebagai manusia berdosa kita perlu kesembuhan. Bahkan kadang-kadang kita sudah berdosa, kita tidak sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Sama dengan orang gila. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kamu gila, dia bilang saya tidak gila. Ya. Kita perlu kesembuhan, kita perlu penyembuhan. Karena itu 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mengakui dan mengimani bahwa Yesus menderita karena dosa-dosa kita. Yang kedua, mengakui segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, ketika pergi ke rumah sakit agar dokter menganalisa penyakit kita, yang pertama kan konsultasi dulu kan, dia hanya tahu keluhannya apa ya. Atau dokter langsung memastikan, oh ibu punya penyakit ini tanpa basa-basi. Kan mesti komunikasi dulu ya. Ya. Jadi saya, ya itu pengakuan ya, pernyataan secara benar. Dok, kok lambung saya sakit ya? Atau kok setiap selesai atau setelah makan apa, itu namanya konsultasi, pengakuan ya. Nah, demikian pun juga dengan Tuhan. Kita perlu pengakuan ya. Dosa apa, kelemahan apa, beban apa dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ya. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang tidak mau peduli lagi dengan dosanya, dengan kelemahannya, bahkan menikmati dosa itu, menikmati kelemahan itu. Mungkin bukan dosa yang besar-besar, malah tahu tidak peduli, itu juga merupakan halangan bagi pertumbuhan iman rohani kita. Bapak Ibu sepakat? Ya, akui itu dan anggap itu sebagai musuh, sebagai penyakit kita, dan sebagai orang sakit kita harus sembuh.
Jangan tinggal dengan penyakit itu bertahun-tahun. Yang ketiga, bertobat. Kisah para Rasul 3 ayat 19 berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sakeus ketika dia menerima Yesus di dalam rumahnya, yang tadinya fokusnya hanya beruang, keuntungan, walaupun dengan cara yang tidak halal. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, akan kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Ya. Kalau aku telah merugikan orang lain. Harus ada pertobatan, perubahan. Jika kita ingin sembuh, ya, banyak orang Kristen yang bertahun-tahun keluar masuk gereja melayani, tapi hidup tidak mau menyadari dosanya, tidak mau mengakui dosanya, tidak mau bertobat dari dosanya, tidak mau berubah dari dosanya, dan dia tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, secara signifikan. Karena itu, ini perlu kita lakukan. Mengakui dan mengimani bahwa Yesus menderita karena dosa-dosa kita. Kita harus mengakui segala dosa kita, minta ampun kepadanya, dan menyatakan menyesal serta berubah. Dan seterusnya adalah belajar untuk semakin mengenal Dia dan hidup serupa dengan Dia dalam segala hal. Ada kerinduan, Yesus, saya mau hidup seperti Engkau. Tapi kadang-kadang kita menciptakan pesimisme dalam diri kita. Yesus, saya tidak mungkin seperti Engkau karena saya manusia. Bahkan saya bukan malaikat. Lalu dengan itu memaafkan dirinya, memanjakan dirinya untuk hidup dalam kelemahan, hidup dalam dosa. Karena dia telah menetapkan sendiri batasan dan menutup kemungkinan bagi dia untuk hidup seperti Kristus. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini yang aneh. Orang Kristen selalu berkata, Tuhan, saya ingin hidup dalam kesenangan. Saya ingin hidup dengan Engkau dalam sukacita. Saya ingin hidup bersama dengan Engkau dalam kemuliaan. Tapi dia tidak mau menderita bersama dengan Kristus. Saya pernah katakan, jangan pernah mimpi hidup dalam kemuliaan tanpa mau menghinakan diri bersama dengan Kristus. Jangan mimpi hidup dalam kesenangan tanpa mau menderita bersama dengan Kristus. Paulus katakan, dalam keadaan apapun, aku ingin mengenal Engkau dan mau hidup seperti Engkau dalam keadaan apapun. Sehingga pada akhirnya saya menjadi serupa dengan Engkau dalam segala perkara. Roma 8 ayat 17, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kadang-kadang kita tidak mau sakit. Kita tidak mau sakit karena pelayanan. Kita tidak mau sakit karena kita bergaul dengan orang. Kita tidak mau sakit, ya kita tidak mau membayar harga dalam hal apapun. Ketika kita bersenggolan dengan orang, mendengar kata-kata yang tidak baik, melihat sikap yang kurang baik, kita bagaikan putri malu. Bapak Ibu pernah lihat rumput putri malu? Dikorek sedikit langsung tersinggung. Ya, tidak mau melayani, tidak mau ibadah. Jangankan tersakiti, keinginan tidak tercapai saja sudah. Inikah kekristenan yang sesungguhnya? Yesus walaupun ditolak, tapi visi dan misinya tidak akan pernah gagal. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya, mari lihatlah betapa luar biasanya duka Kristus. Mari kita mengambil itu, memperlakukannya dalam hidup kita. Dia tidak pernah tanggung-tanggung demi keselamatan kita. Karena itu mari kita pikirkan ini, renungkan ini, dan hidupilah itu dalam renungan kita setiap hari. Biar Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Musik ke depan.
Baik, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mati bagi diri kita sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Kita angkat pujian, katakan, ku telah mati, bukan dengan barang fana. Inilah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Mampukan kami untuk memahami dan menyelaminya. Dan kami meresponinya dengan seluruh sikap hidup kami. Engkau telah mati bagi kami, menderita bagi kami, agar kami diselamatkan. Karena yang sadarkan, tantang kami Bapa. Apa yang sudah kami lakukan bagi Engkau yang telah menyelamatkan kami. Kesempatan ini kami akan merenungkan bersama-sama tentang penderitaan. Karena oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus
keinginan kita. Yesus telah menggantikan kita. Ia rela menderita di sekujur tubuhnya, penuh dengan luka-luka, untuk menanggung segala dosa kita. Berhentilah dari cara hidup yang sia-sia. Ingat, Kristus mengasihi kita. Kristus mengasihimu. Dan Ia mau supaya kita hidup hanya baginya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami bersama-sama telah merenungkan kembali tentang makna pengorbanan. Engkau menderita bagi kami di sekujur tubuhmu penuh dengan luka-luka. Itu karena kasih-Mu kepada kami. Ajar kami mengasihi Engkau juga sebagaimana Engkau mengasihi kami. Dan mempersembahkan hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan dengan hidup benar, hidup sesuai dengan firman, hidup dalam segala kesalehan dan kebaikan. Ampuni kami kalau selama ini kami menyakiti-Mu, kami menyakiti sesama kami menyakiti istri kami menyakiti anak-anak kami menyakiti suami kami menyakiti teman-teman kami menyakiti keluarga kami. Pulihkan kami, sadarkan kami. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan pengorbanan-Mu bagi kami. Karena itu pulihkan hidup kami. Sembuhkan kami Tuhan. Karena oleh bilur-bilur kami telah sembuh. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu dalam batin kami. Mampukan kami untuk menghidupinya. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Saya jemput kita berdiri dan nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman.
menyertamu lagi dengan pemeliharaanmu, dengan penyertaanmu, dengan perlindunganmu. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal ke tengah hingga menjelang selesainya. Biarlah seluruh apa yang kami persembahkan kepadamu, puji-pujian kami, persembahan kami, waktu kami, hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan kami dalam ruangan ini menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati mereka semua sesuai dengan talenta dan karunia yang mereka miliki dan mereka persembahkan kepadamu melalui pelayanan hari ini. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sebagaimana janji firman. Juga seluruh jemaat-Mu yang telah menghargai waktu dan kesempatan hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan seluruh keberadaan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Kiranya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup kami menjadi sebuah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk segala pergumulan persoalan hidup yang kami alami, kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri. Kiranya Tuhan tolong, biarlah cinta kasih yang mula-mula itu akan terus menghidupkan hubungan itu. Segala kesalahpahaman apapun ataupun kecenderungan untuk melakukan kesalahan, tolong ingatkan kami Bapa, sehingga kami boleh memulihkan hubungan baik suami istri, anak orang tua, adik kakak. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau memberkati. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat apapun di kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga siapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai. Kami berdoa untuk anak-anak pemuda kami yang sudah saatnya untuk menikah. Tuhan siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, agar mereka dapat menjalani kehidupan bersama, melayani Tuhan dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan. Mari Tuhan Engkau tolong mereka. Kami terus berdoa untuk Pak Agus dengan kondisi matanya. Tuhan Engkau pulihkan. Biarlah Tuhan memberkati dokter yang telah menangani, sehingga apa yang dikerjakannya boleh mendatangkan kesembuhan bagi hamba-Mu Pak Agus. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lain yang hari ini lemah tubuh, sakit, yang melawatan dan jamahan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di luar kota, Pak Yaman sekeluarga di Semarang, Pak Yohanes dan istri yang ada di Kalimantan, Pak Thomas yang ada di Irak, bahkan Bapak Ibu yang lain di tempat-tempat yang lain. Engkau memberkati dan menyertai mereka. Perjalanan baik pergi pulang, bahkan di mana saja mereka berada, Engkau menolong dan memberkati. Hari ini kami mengucap syukur juga bersama dengan hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk anak kami Deria, sehingga dia boleh bertambah usia. Berkati anak ini. Biarlah Tuhan Engkau tolong, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan masa depan yang penuh harapan. Berkati orang tuanya dalam segala keadaan. Membimbing anak ini pada akhirnya akil balik, hidup takut akan Tuhan. Dan berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Dharma. Tuhan Engkau berkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Tuhan tolong kehidupan rohani agar terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengimplementasikan itu dalam sikap hidup. Berkati istri, Ibu Wahyu dan anak-anak. Berkati keluarga ini, kasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkati. Kami mau berdoa untuk kegiatan pelayanan pada ibadah Jumat Agung dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus. Tolong kami, tolong jemaat-Mu, supaya antusias untuk menghadirinya dan bersama-sama kami merenungkan angkat korban-Mu. Bahkan juga ibadah pada hari Minggunya nanti memperingati kebangkitan. Masa depan gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu dengan segala kebutuhan-kebutuhan pembiayaan. Terusnya kami terus berdoa untuk tempat ibadah. Tuhan Engkau tolong. Bapa di surga, kami berdoa untuk
Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal, wilayah Jawa Sumatera. Dan mengucap syukur untuk ulang tahun 64 keberadaan atau kehadiran Gereja Kemajuan di Jawa Sumatera. Jabodetabek 2, Jabodetabek 1, Tuhan yang kau memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan yang kau berkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Kau berkati khususnya situasi politik menjelang tahun 2024. Kiranya Tuhan yang kau tolong sehingga bangsa ini tetap aman. Dan mengucap syukur untuk berkat-berkat secara keuangan yang Tuhan percayakan, dan hari ini jemaatmu telah mengembalikan baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan kolektif, persembahan sukarela, janji iman. Engkau kembalikan berlipat kali ganda sebagaimana janji firman. Biarlah keuangan ini mewakili kualitas daripada kehidupan rohani kami. Banyak hal yang kami doakan. Keterbatasan kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung turut menyampaikan kepada Bapa di surga segala keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, sampaikan kepadamu pada hari ini. Terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai.